Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artias dengan NIM 210201045. Baiklah, saya akan menjelaskan soal hukum tentang manajemen keperawatan dengan dosen pengampu Ibu Nurse Isnaniar Eskep Enkep. Baiklah, soal yang pertama, kepala ruangan yang sedang mempersiapkan pembenahan ruangan termasuk metode asuhan. Saat ini kepala ruangan tersebut mendapatkan tugas baru dari direktur rumah sakit untuk segera berangkat mengikuti kegiatan pelatihan manajerial. Sebagai kepala ruangan, sebagian tugas didelegasikan kepada staf perawat di bawahnya. Apakah aspek terpenting yang harus diperhatikan kepala ruangan tersebut? A. Menciptakan suasana memotivasi. B. Mempercayakan kekuasaan sepenuhnya. C. Mempercayakan pekerjaan untuk dilaksanakan. D. Memastikan memberikan tugas pada staf yang berkompeten. E. Mempercayakan tugas pada staf perawat baru yang tidak terlalu banyak pekerjaan. Baiklah, jawabannya adalah D. Memastikan memberikan tugas pada staf yang berkompeten. Pembahasannya karena pengarahan merupakan elemen kegiatan manajemen keperawatan yang meliputi proses pendelegasian, supervisi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana yang telah diorganisasikan. Dalam pendelegasian harus memastikan memberikan tugas pada staf yang berkompeten agar sesuai tujuan dan sasaran. Soal kedua, tindakan memantau kinerja atau tindakan membandingkan hasil-hasil dengan tujuan, serta tindakan mengadakan keperbaikan, proses pengumpulan dan penafsiran umpan balik kinerja sebagai dasar tindakan konstruktif dan perbaikan-perbaikan bila dipandang perlu, merupakan pengertian dari fungsi manajemen. A. Coordinating. B. Controlling. C. Actuating. D. Planning. E. Organizing. Baiklah, jawabannya adalah B. Controlling. Pembahasannya karena controlling adalah proses untuk mengamati secara terus-menerus pelaksanaan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi. Soal ketiga, seorang perempuan usia 35 tahun dirawat pada bangsal penyakit dalam. Dari hasil pengkajian ketergantungan klien didapatkan data klien memerlukan perawatan 3-4 jam per 24 jam. Ambulasi dibantu, klien terpasang infus dan kateter, dan perlu observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam. Apakah derajat ketergantungan klien terhadap kebutuhan keperawatan berdasarkan kriteria Douglas? A. Self-care. B. Total care. C. Partial care. D. Minimal care. E. Intensive care. Jawabannya adalah C. Partial care. Kenapa partial care? Karena klien memerlukan perawatan 3-4 jam per 24 jam. Ambulasi dibantu, klien terpasang infus dan kateter perlu diobservasi tanda-tanda vital setiap 4 jam. Soal keempat, seorang kepala ruangan penyakit dalam di rumah sakit. Kepala ruangan tersebut ingin lingkungan kerja di tempatnya nyaman dan kondusif dalam menghadapi tuntutan akreditasi rumah sakit. Dari analisa tenaga, masih banyak pendidikan SPK dan D3 keperawatan. Apakah tindakan utama yang harus dilakukan kepala ruangan tersebut? A. Selalu mengambil keputusan sendiri. B. Memberi motivasi untuk lanjut studi. C. Mengerjakan semuanya diusahakan sendiri. D. Memberi beban kerja yang sama antara anggota. E. Menjadwalkan dinas sesuai dengan beban kerja. Jawabannya adalah B. Memberi motivasi untuk lanjut studi karena akan memberikan motivasi dalam menentukan tingkat kinerja karyawan dan kualitas pencapaian tujuan. Soal kelima, seorang lulusan nurse baru 3 bulan bekerja di sebuah pelayanan kesehatan swasta.
Berdasarkan penampilannya 3 bulan ini, perawat tersebut menunjukkan antusias dan komitmen yang tinggi pada institusi dan bidang yang digulitinya. Namun, secara kompetensi, ia masih tergolong kurang terampil dan kurang kecakapannya. Ia cenderung belum tanggap terhadap apa yang harus dilakukan. Bagaimana sikap manajer terhadap perawat muda tersebut? A. Diajarkan dan dibimbing. B. Diberdayakan. C. Diarahkan. D. Diawasi. E. Didukung. Jawabannya adalah D. Diawasi. Karena controlling adalah proses untuk mengamati secara terus-menerus. Soal ke-6, Kepala Ruangan ICU sedang merencanakan pengembangan staf melalui pendidikan dan pelatihan selama 6 bulan untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan staf yang berada di ICU tersebut. Apakah fungsi manajemen keperawatan yang sedang dijalankan oleh kepala ruangan tersebut? A. Perencanaan. B. Pengorganisasian. C. Pengaturan staf. D. Pengarahan. E. Pengawasan. Jawabannya adalah C. Pengaturan staf. Karena pengaturan staf adalah proses memberikan bimbingan kepada staf agar mereka mampu bekerja secara optimal dan melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki sesuai dengan dukungan sumber daya yang tersedia. Soal ke-7, seorang kepala ruangan bangsa penyakit dalam pada hari yang sama harus menghadiri beberapa kegiatan. Pada pukul 8 WITA rapat dengan direktur, kemudian pukul 10 WITA memimpin ronde keperawatan, dan pukul 8.30 WITA harus mengikuti rapat rutin bulanan di ruangan. Apakah kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala ruangan tersebut? A. Kecerdasan emosional yang bagus. B. Pengolahan waktu yang efektif. C. Pengetahuan yang luas. D. Stamina yang bagus. E. Kerja cepat selesai. Jawabannya adalah B. Pengolahan waktu yang efektif. Karena pengolahan waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Waktu menjadi salah satu sumber daya untuk kerja. Sumber daya yang harus dikelola secara efektif dan efisien. Efektivitas terlihat dari pencapaian tujuan menggunakan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Kata efisien tidak lain mengandung 2 makna, yaitu makna pengurangan waktu yang ditentukan dan makna investasi waktu menggunakan waktu yang ada. Soal nomor 8, Pak Prancis adalah seorang manajer personalia merencanakan penerimaan pegawai baru. Dalam rangka merealisasikan rencananya, Pak Prancis melakukan kegiatan-kegiatan mulai dari menentukan panitia, menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu, serta mendelegasikan wewenang kepada bawahan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Prancis sesuai dengan fungsi manajemen yaitu A. Forecasting. B. Controlling. C. Planning. D. Organizing. E. Actuating. Jawabannya adalah D. Organizing. Pengorganisasian adalah rangkaian kegiatan manajemen untuk menghimpun semua sumber data yang dimiliki oleh organisasi dan memanfaatkan secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Nomor 9, salah satu kegiatan badan usaha yang dilakukan oleh pimpinan untuk menggerakkan karyawan agar bekerja keras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan motivasi kerja serta suasana kerja yang nyaman. Hal yang dilakukan pimpinan tersebut adalah termasuk dalam fungsi manajemen: A. Planning. B. Organizing. C. Actuating. D. Directing. E. Controlling. Jawabannya adalah C. Actuating. Karena
Actuating adalah proses memberikan bimbingan kepada staf agar mereka mampu bekerja secara optimal dan melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki sesuai dengan dukungan sumber daya yang tersedia. Soal nomor 10, seorang perawat usia 22 tahun pada hari pertama bekerja di bangsa penyakit dalam. Kemudian, kepala ruangan menyampaikan uraian tugas kepada perawat baru tersebut dan kepada masing-masing stafnya. Fungsi manajemen manakah yang dilakukan kepala ruangan pada kegiatan tersebut? A. Perencanaan, B. Pengorganisasian, C. Pengaturan staf, D. Pengarahan, E. Pengendalian. Jawabannya adalah B. Pengorganisasian, karena kepala ruangan menjelaskan tugas kepada perawat baru. Sekian soal hukum dari saya dan penjelasannya. Bila ada salah kata atau salah dari perkataan yang lainnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.